Halo sahabat Lutfi CNL semua, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya akan membuat video tentang lomba merpati pos. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu. Siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga nanti jangan lupa dinyalakan loncengnya, terus di share ke teman-teman yang belum tahu melalui Facebook, melalui WA, melalui Instagram, untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini biar semakin maju dan semakin terkenal teman-teman. Oke teman-teman, ini saya berada di salah satu tempat yang katanya teman-teman ini minta saya pindah spot ya, biar ada suasana baru. Ini saya coba bikin video di sini, tapi ini bukan pertama kali saya bikin video di sini. Yang beberapa bulan yang lalu itu saya sudah bikin video di tempat ini. Di sini nggak ada burung teman-teman, nggak ada burung kicau, burung merpati nggak ada, karena ini jauh dari kandang. Ya ada itu burung perkutut tuh. Nah itu lagi bunyi tuh ya, itu di samping kamar saya. Asal saya sanggup yang saya lakukan, ngevlog di mana akan saya lakukan. Kalau requestnya kok aneh-aneh ya, contohnya, Bang, coba sekali-kali ngevlog di kuburan ya. Itu gak bakal saya lakuin, masa bahas merpati pos di kuburan. Kalau uji nyali saya lakuin ya. Terus nanti ada lagi nih, Bang, coba ngevlog di depan rumah janda sebelah. Nah itu yang repot lagi ya, ngevlog merpati, bahas merpati di rumah janda sebelah. Itu nanti saya bisa disiram air. Kalau air zam-zam nggak apa-apa, kalau air got nanti saya jadi hitam dong. Garing. Jadi gini, banyak orang, ya nggak banyak sih, ada sebagian orang itu suka merpati pos atau merpati lainnya, dia itu nggak pernah lomba teman-teman. Dalam jiwanya itu cuma tertanam rasa suka tentang ternak, atau rasa suka melihat burung merpati ngasih empan ya nggak. Kalau kita kan lihat ngasih empan merpati rame-rame itu kan seneng kan, terus kita ternak berhasil banyak, seneng. Itu ada orang sebagian yang jiwanya itu cuma jiwa peternak. Salah satunya yang pernah saya liput kandangnya itu Pak Suherman Barus. Nanti teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton ya. Saya pernah ke kandang Pak Suherman Barus, itu katanya dulu dia nggak tahu ada lomba merpati pos, itu nggak tahu. Dia cuma jiwanya itu suka ternak, terus banyak, terus digabung, terus kalau bosan jual, terus beli lagi dan muter seterusnya. Dan alhamdulillah beliau sudah tahu ada lomba di LLB. Akhirnya nanti 2021 Pak Suherman nanti akan lomba perdana ya, lomba pertama kali tentang merpati pos. Ini malah ceritain Pak Suherman teman-teman, ya nggak apa-apa lah, buat contoh aja ya, bahwa masih ada orang yang seperti itu teman-teman. Nah di sini saya coba akan membahas ya lomba merpati pos. Sebenarnya ada berbagai cara, ada berbagai macam orang melombakan merpatinya. Yang saya tahu coba saya jabarkan ya. Yang pertama ada lomba melalui klub. Nah, lomba melalui klub ini biasanya dilakukan oleh pemain-pemain yang sudah terdaftar atau sudah gabung di anggota klub tersebut. Nah, klub-klub ini biasanya didirikan oleh persatuan para pecinta merpati pos yang ada di daerah-daerah. Yang saya tahu contohnya di Jember ya Kak, terus di Ponorogo, terus di Blitar, terus di Pemalang itu ada pomnya dan lain sebagainya yang nggak saya sebutin, mohon maaf. Terus yang saya tahu juga dan yang saya lomba juga ada di LLB. Nah, untuk lomba klub nanti teman-teman caranya gampang banget ya. Teman-teman tinggal berkenalan, silaturahmi ke salah satu panitia klub tersebut atau panitia lomba tersebut. Nanti diukur kandangnya melalui ukur koordinat. Ukur koordinat itu mencari titik tempat tinggal teman-teman, biar dicocokkan nanti di klubnya masing-masing. Nanti teman-teman bisa mengikuti lomba klub yang ada di daerah teman-teman semua. Itu yang pertama, lomba dengan cara melalui klub. Terus yang kedua, yang saya tahu kalau teman-teman punya merpati pos bingung lombain gimana, juga nggak ada waktunya, teman-teman bisa melalui lomba dengan OLR atau lomba kandang nasional. Ini lebih simpel lagi ya, lebih enak lagi.
Jadi caranya gini, teman-teman tinggal cetak merpati posnya, di breeding, punya piye umur 30 atau 35 hari, nanti dikirimkan ke yang punya kandang nasional. Nanti dididik di sana tuh, ada yang didik sendiri. Jadi teman-teman itu nggak perlu mikirin umpannya, nggak perlu mikirin vitaminnya, nggak perlu mikirin perawatnya, semua sudah dirawat oleh yang punya kandang nasional. Nanti kalau teman-teman pingin mantau ya nanti pasti dikasih grup WA atau dikasih grup Facebooknya. Nah, nanti teman-teman tinggal dipantau atlet-atletnya atau burung-burungnya yang dikirim. Untuk biayanya saya nggak tahu karena saya akhir-akhir ini nggak kirim ke kandang nasional, saya cuma main di RLB doang teman-teman. Jadi teman-teman untuk mau kirim lomba kandang nasional, nanti teman-teman silakan hubungi yang punya kandang nasional. Ini sebenarnya saya harus dikasih duit nih atau angpo ya, karena saya sudah mempromosikan kandang nasional atau kandang OLR ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, untuk mengembangkan merpati pos pemula-pemula biar tahu, saya coba terangkan ya. Terus yang ketiga dengan cara ngekosin burungnya teman-teman. Ini cara ngekosin burungnya ini sebenarnya simple banget ya nggak. Ini hampir sama dengan kandang nasional, cuman ini bedanya gini. Kalau kandang nasional, kalau teman-teman juara itu nanti burungnya dilelang. Kalau udah dilelang, nanti teman-teman semisal nih pingin burungnya kembali, nanti teman-teman harus buyback. Buyback itu teman-teman harus mengebid ya, nggak harus pasang harga yang paling tinggi dibanding orang-orang lainnya. Itu namanya buyback. Kalau teman-teman menang, teman-teman cuma bayar 30%. Kalau teman-teman kalah, nanti teman-teman cuma dikasih uang 60% dari harga burung yang dilelang itu. Itu kalau di kandang nasional. Kalau kandang kos, jadi teman-teman kirim ya caranya sama seperti ke Kanas ya. Teman-teman hubungi orang yang punya kandang kos, nanti tanya-tanya via WA atau via inbox. Nanti teman-teman kirim burungnya, nanti dididik yang punya kandang kos. Terus kalau semisal juara, teman-teman ini bedanya di sini. Teman-teman nanti kalau yang di kos itu burungnya bisa ditarik. Jadi nggak melalui lelang, nggak melalui buyback. Itu bedanya di situ. Semisal nih teman-teman mau ngekos ke kandang saya, kirim saja burungnya ke saya. Nanti semisal burungnya kok udah juara Bali atau juara Sumbawa, teman-teman pengen burungnya balik ya, nanti saya kirimkan, nggak saya lelang gitu loh. Bedanya di situ doang, paham ya? Nah, terus ada perbedaan lagi antara kandang nasional dan kandang kos ya, atau lomba setara kos. Kalau kandang nasional itu biasanya jaraknya 500 km teman-teman, itu yang saya tahu. Terus yang kandang kos itu terserah teman-teman ya. Enak banget ya kalau kandang kos ya. Jadi semisal nih teman-teman seperti tadi yang saya katakan, pengen ngekos ke saya. Contoh nih teman-teman burungnya udah juara Probolinggo. Bang, burung saya udah juara Probolinggo bang, saya nggak mau ikutkan Bali. Nggak apa-apa, bebas ya nggak. Berarti nanti di Bali nggak saya ikutkan, saya kirimkan ke teman-teman semua. Nanti di breeding, nanti muter-muter-muter, dapat piye bagus, dapat mau dijual, mau di apa, terserah teman-teman semua. Itu perbedaannya di situ antara kandang kos dan kandang nasional atau OLR. Ini 3 cara ini untuk melombakan merpati pos yang teman-teman punya. Oke teman-teman, itu tadi cara melombakan merpati pos buat teman-teman pemula. Itu kadang itu belum ada yang tahu. Jadi yang udah tahu, yang senior itu jangan suka meremehkan pemula. Kadang pemula itu yang nggak masuk akal itu kadang ditanyakan. Contohnya saya pernah menemukan ya, bang pasang ring itu dibalik atau nggak dibalik, itu yang benar itu pemula itu memang belum tahu ya nggak. Jadi jangan diremehkan. Nah, ini video ini semoga bisa membantu pemula-pemula yang benar-benar belum tahu cara lomba merpati pos. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya, Lutfi channel. Bye bye.